Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiasi Yufita Himasifa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Saya juga sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 2 Besuki, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada fase C, kelas 5, bab 1, menyayangi anak yatim. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Untuk mengawali belajar, silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan untuk mengawali belajar, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Guru cek daftar hadir dulu nggih. Ahmad Faiz Ridhoi. Aida Nadika Pratama. Pakai Arif Wibowo. Nah, kita doakan semoga Mbak Mirza sakitnya cepat sembuh nggih. Nah, dan sebagai wujud rasa nasionalisme kita awali belajar pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas untuk memimpin. Anak-anak saya mohon berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
Muhammad SAW yang berbunyi, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Pengen menjadi orang baik? Pengen menjadi orang baik? Pengen menjadi orang baik? Berapa sih Bu pahalanya orang yang belajar Al-Quran? Jadi orang yang belajar Al-Quran itu pahalanya dihitung setiap hurufnya. 1 huruf 10 kebaikan. Masya Allah, banyak apa tidak? Coba selanjutnya, masih pelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Kalau yang kemarin kita belajar apa? Menulis surat Al-Ma'un dan menghafalkan. Kalau hari ini kita belajarnya apa? Mempelajari isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini nanti diharapkan setelah kalian selesai mengikuti pelajaran hari ini, apa sih tujuannya? Yang pertama apa? Pertama, ya, yang kedua membaca dan memahami isi surat Al-Ma'un. Ya, apa sih pengertian anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balik. Sebelum dia balik, ayahnya meninggal dunia. Maka itu termasuk anak apa? Anak yatim. Ya, Guru ada video, ya. Guru akan menayangkan video tentang kisahnya anak yatim dan seorang pendosa. Seorang pendosa dan anak yatim. Coba kita saksikan bersama-sama videonya, disimak bersama-sama. Kalau perlu nanti ada rangkuman, silakan ditulis di buku tulisnya. Ya, siap? Ya, silakan. Kita saksikan bersama-sama. Kisah penyelamat anak yatim dikisahkan pada zaman dahulu kala. Hiduplah seorang laki-laki Ma'unaya yang terkenal akan kezaliman dan kejahatannya. Hidupnya yang pengangguran membuatnya bergerak bebas melakukan kejahatan yang terbesit di benaknya. Membunuh, mencuri, merampok, hingga merampas kehormatan orang lain sudah menjadi kebiasaan wajibnya. Namun suatu hari, di saat ia hendak membeli minuman keras, secara tak sengaja bertemulah anak ini dengan seorang anak yatim yang sedang menangis sendirian di depan sebuah toko. Melihat kejadian ini, seketika lelaki ini bersimpati kepada anak kecil tersebut. Ia pun berhenti sejenak dan bertanya kepada si anak tersebut, "Wahai anak kecil, kenapa kau menangis? Di mana orang tuamu?" "Maafkan aku, Paman. Aku sangat merindukan ayah dan ibuku. Aku ingin bermain bersama ayah." "Hei anak kecil, begitu kejam. Ayah dan ibuku, mereka berdua telah tiada. Mereka telah meninggal dunia, Paman." Mendengar jawabannya, lelaki itu pun merasa sedih. Hatinya merasa tertusuk. Dan alih-alih membeli minuman keras, dia pun memilih menggunakan uang yang dimilikinya untuk berbelanja membeli semua keperluan anak tersebut. Sampai pada akhirnya, dirinya pun merasa lelah dan tertidur. Ini poin pentingnya di sini. Di dalam tidurnya, dia bermimpi. Tiba-tiba datanglah padanya satu malaikat yang marah yang menariknya paksa dan menyeretnya menuju ke neraka. "Masuklah kau ke dalam api neraka." Maafkan hamba ya Allah. Panas, panas. Di saat tidak ada satupun orang yang mau menolongnya, tiba-tiba datanglah si anak yatim yang dia tolong dan berteriak,
Benar? Ada seorang pendosa, ya, karena dia menolong anak yatim. Bagaimana Mbak Silvi? Coba berpendapat. Seorang pendosa yang menolong anak yatim Ya, dan memberikan sedikit rezekinya kepada anak yatim tersebut. ya. Dan di Dalam mimpinya dalam mimpinya dia bermimpi dia akan dimasukkan ke dalam. ke dalam neraka. Tetapi anak yatim itu menolong dan berkata dia tidak pantas masuk neraka karena sudah menolong anak yatim. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Silvi. Menginspirasi apa tidak kisahnya? Menginspirasi apa tidak? Ya. Punya keinginan untuk mengamalkannya? Punya. Ya. Nah, kita baca bersama-sama lagi ya surat Al-Ma'un ya. Mulai dari ta'awud yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pasti Shadaqallahul azim. Ya, artinya apa? Nanti Bu Guru membacakan ayatnya, kamu yang membacakan artinya, siap? Siap. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yo. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Gennya apa? Gennya ini tebak surat Al-Ma'un. Jadi nanti ada teks ayatnya, kalian menyebutkan itu ayat ke berapa? Ayo siapa yang berani tunjuk tangan? Ayo tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan ya. Mbak Silvi ya. Nah, oke. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ayat berapa? Betul? Tepuk tangan. Siapa yang berani? Nah, tak lanjutkan materi. Nah, kandungan surat Al-Ma'un itu ada apa saja sih? Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Ya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan membagi kalian terdiri dari 3 kelompok. Nanti kita akan diskusi bersama-sama untuk membuat main mapping ya. Nah, Bu Guru akan membagi kelompok dulu. Berhitung 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Ayo. Hah? 1, 2, ya. Kelompok 1 di sini. Tadi yang hitungan 1 siapa? Ke sini. Hitungan 1 ke sini. Kita nanti membuat main mapping, yaitu pesan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un atau kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Ya. Diskusikan bersama-sama dengan kelompoknya. Ya? Kenapa? No, belum.
peduli dan membantu fakir miskin. Nomor 3, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang keempat, tidak berbelas dia. Yang kelima, menyayangi anak yatim. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Yang kembali. Kelompok 2. Oke. Yang selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pada yang kita pelajari pada pagi hari ini. Materi kandungan surat Al-Ma'un. Nah, dalam surat Al-Ma'un itu disebutkan ciri-ciri pendusta agama. Nah, ada apa saja ciri-ciri pendusta agama? Orang yang suka menghardik anak yatim, terus apa lagi? Enggan memberi makan kepada fakir miskin. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana belajar hari ini? Senang apa tidak? Ya. Nah, Bu Guru mau tanya, dari tadi kita belajar kandungan surat Al-Ma'un, apa yang paling berkesan di hati kalian? Apa yang paling berkesan? Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dipersiapkan minggu depan kita masih lanjutannya surat Al-Ma'un ya. Kita belajar kandungan tajwid, ilmu tajwid apa saja sih yang terdapat dalam surat Al-Ma'un.